Kita Galo, selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 18 Mei 2022. Sajian utama hari ini antara lain, Polda periksa pelapor dan terlapor kasus perselingkuhan ASN Oki. Orang tua Bribtu Suci desak suami anaknya dipecat. Dan jangan lewatkan relawan desa dukung Ganjar for Presiden 2024. Pemirsa, inilah seputar Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kasus viral laporan perselingkuhan ASN Ogan Komering Ilir terus berlanjut. Polda Sumatera Selatan sudah memintai keterangan pelapor dan kedua terlapor didampingi kuasa hukum. Selain proses hukum kepolisian, pelapor diminta pemerintah Kabupaten Oki mengambil tindakan tegas sesuai Undang-Undang ASN, yaitu pemecatan. Terkait laporan perselingkuhan di ruang lingkup ASN Ogan Komering Ilir, penyidik Polda Sumatera Selatan telah memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bribtu SD Polwan yang bertugas di Mapolda Sumatera Selatan melaporkan perselingkuhan suaminya oknum pejabat ASN di Pemkap Oki berinisial DK dengan stafnya berinisial WA yang sudah mempunyai suami. WA diduga wanita selingkuhan dari suami Bribtu Suci didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Polda Sumatera Selatan sekitar 10 jam. Ibu rumah tangga tersebut memberikan keterangan di ruang Kamnek di Treskrimum Polda Sumatera Selatan. Hafiz, kuasa hukum WA, menjelaskan ada sekitar 30 pertanyaan, namun belum ada kesimpulan dari penyidik dikarenakan akan ada pemeriksaan susulan. Pertanyaan tersebut terkait pekerjaan serta kejadian yang ada di Palembang dan Kayu Agung termasuk tes DNA. Ada sekitar 30 pertanyaan. 30 pertanyaan. Yang inti pertanyaannya apa aja, Pak? Yang masih seputar pekerjaan, terus kejadian-kejadian yang di Kayu Agung dan di Palembang mengenai DNA segala macam. Oke, ada jadwal pemanggilan lagi setelah hari ini? Belum ada pemberitahuan, tapi menurut informasi dari penyidik akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Kita harus melihat dua persangkaan yang mereka tuduhkan sebetulnya pada tindakan apa yang tepat. Ini yang harus kita pelajari, makanya diputuskan siapa yang berhak melapor. Titis Rahmawati, kuasa hukum pelapor, mengatakan berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 53 tahun 2010 sudah jelas bahwa ASN yang tidak bermoral dipecat. Saya bertanya pada di ruangan Karo SDM kemarin, ada nggak pengakuan mereka berdua? Ada. Gitu. Tapi terlepas itu apakah pada masa perkawinan dia dengan Suci atau dikatakan masa lalu, yang jelas moral di sini. ASN yang tidak bermoral yang melakukan perselingkuhan, apalagi dengan istri orang, pecat dong. Masa institusi mau malu dengan orang yang seperti itu gitu loh. Kasus ini kini masih ditangani Polda Sumatera Selatan. Rencananya kuasa hukum pelapor akan menjadwalkan bertemu dengan Bupati Ogan Komering Ilir. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Sementara itu, orang tua Bribtu Suci mendesak pemerintah Kabupaten Oki segera memecat suami anaknya yang menjabat Kasubag Protokol Pemkap Oki karena terlibat perselingkuhan sesama ASN. Kasus perselingkuhan suaminya tersebut dibongkar Bribtu Suci. Kedua orang tua Suci merasa sangat terganggu dan curiga akibat melihat perubahan dan tingkah laku anaknya yang selalu mengurung diri ketika pulang dari bekerja. Meski telah menikah dengan DKM, Suci masih tinggal di rumah kedua orang tuanya di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Kedua orang tua Suci mengaku tak menyangka bahwa sang menantu telah mengelabui anaknya. Akibat kekecewaan yang dirasakan, Suci mengunggah beberapa foto dan caption dirinya hingga menjadi viral. Suci juga mengunggah foto hasil perselingkuhan suaminya dengan wanita lain yang juga masih dalam lingkup ASN, staf protokoler Pemkap Ogan Komering Ilir, telah menghasilkan anak berusia 4 tahun. Orang tua Suci tidak rela akan perbuatan DKM yang telah menyakiti hati putri mereka. Bahkan sang ibu menceritakan bila sang anak pernah mengungkapkan akan mengakhiri hidupnya akibat beban derita yang ditanggungnya. Tanya je ada apa kamu di Damsir je dengan Suci ni? Masalah apa ni? Tak ada apa-apa bu kata.
Dah. Tapi aku nih jadi pikiran, olah-olah anakku murung mah itu kan luar biasa man. Apa sakit, apa tidak lemak badan. Jawabnya tidak ada bu katanya, biarlah katanya. Tapi aku yang ku sedih nak man. Dia ngomong, bu katanya kalau ku mati dalam 3 bulan ini bu ikhlas ke ya. Nah itulah kemin yang ku kelimat dia yang ku buat ku sedih. Kedua orang tua berharap DKM diberhentikan sebagai ASN karena perbuatan yang dilakukan terhadap anak mereka yang tidak mencerminkan seorang abdi negara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, kondisi jalan Blok E Sumberjaya Desa Batu Marta 1, Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat memprihatinkan. Sejak tahun 2018 hingga saat ini kerusakan jalan ini tak tersentuh perbaikan dan mengancam keselamatan pengendara. Perbaikan akses jalan diharapkan warga Desa Batu Marta 1, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Oku. Pasalnya kondisi jalan berbatu dinilai membahayakan untuk dilintasi, terutama saat musim hujan terjadi. Kerusakan jalan ini diakui sudah menelan korban dan kerugian. Di antaranya sebuah mobil rusak lantaran mesin kendaraan terhantam batu jalan. Bukan hanya itu, di jalan ini juga terjadi peristiwa kecelakaan yang dialami pelajar saat melintas hingga mengalami patah tangan. Aman Andesta, Sekdes Batu Marta 1 mengatakan jalan sepanjang 1,5 km ini menghubungkan 3 dusun, yakni Dusun Sumberjaya, Dusun Lekisjaya, dan Patiharjo. Jumlah penduduk mencapai 1.000 kepala keluarga atau 1.500 jiwa. Ini adalah akses untuk masyarakat mengeluarkan hasil bumi, baik itu hasil perkebunan, hasil pertanian, padi, jagung, maupun sayur-sayuran. Nah inilah Pak aksesnya. Kalau hujan, alhamdulillah masih bisa lewat, tapi ya posisinya batu semua Pak. Nah, cuman kalau yang di dalam itu ada yang masih LPB ataupun lapis pertama, itu masih tanah, hilang. Ia memohon kepada gubernur, bupati, anggota dewan atau pihak berwenang lainnya memperhatikan tuntutan warga agar akses jalan bisa segera diperbaiki sehingga masyarakat aman dan nyaman saat melintas. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, alat perekaman pembuatan EKTP di kantor Kecamatan Kabupaten Oku rata-rata mengalami kerusakan. Terakhir terjadi di kantor Kecamatan Batu Raja Timur yang saat ini tidak lagi melakukan layanan perekaman EKTP. Saat ini hampir semua kantor kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak lagi melayani perekaman EKTP lantaran alat perekam banyak yang rusak. Rusaknya alat perekaman pembuatan EKTP ini dikeluhkan warga. Camat Batu Raja Timur Ogan Amrin menyatakan saat ini kantor Camat Batu Raja Timur tidak lagi melayani perekaman EKTP. Hal ini disebabkan terjadinya kerusakan fasilitas alat perekam seperti kerusakan pada software, hardware, dan kamera. Dari informasi mereka terima, kerusakan alat rekam EKTP ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Batu Raja Timur, bahkan rata-rata dialami semua kantor kecamatan yang ada di wilayah Oku. Karena itu untuk menampung pelayan masyarakat ini, Capil mengadakan perekaman pada hari Senin dan hari Rabu untuk perekaman EKTP ini. Ini sudah kita laporkan sama Mas Capil? Sudah dilaporkan per tanggal 15 Maret kemarin. Pihak Kecamatan Batu Raja Timur, Oku menegaskan kerusakan alat perekam EKTP sudah dilaporkan ke Disduk Capil Oku pada tanggal 15 Maret 2022 lalu. Hasilnya untuk perbaikan ataupun pengadaan alat baru dikembalikan ke kecamatan. Pastinya hal ini tidak membutuhkan biaya yang sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan juta. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sidang kasus pembunuhan 5 warga desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Kabupaten Oku kembali digelar di Pengadilan Negeri Batu Raja via Zoom. Dalam sidang yang digelar via Zoom meeting ini, terdakwa dituntut hukuman mati. Sidang perkara pembunuhan 5 warga desa Bunglai, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya, Kabupaten Oku dengan terdakwa Otori Effendi alias Sueb alias EF kembali digelar di Pengadilan Negeri Batu Raja. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Hendri Agustian ini mendengarkan tuntutan dari JPU. Pada tuntutannya, JPU meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa dinilai keji dan tak manusiawi. JPU dari Kejaksaan Negeri Oku, Armen Ramdhani menyatakan ada beberapa pertimbangan sehingga terdakwa dituntut hukuman mati. Pertama, tindakan terdakwa sangat tak manusiawi, bahkan dilakukan di depan anak-anak.
Kemudian selama persidangan, terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tak mengakui perbuatannya. Menurut Armen, putusan akan dibacakan hakim pada 24 Mei 2022. Bacakan kan hal yang memberatkan itu kan perbuatan terdakwa ini tidak manusiawi. Terus juga korbannya juga banyak, 5 orang. Terus juga si terdakwa ini berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Sidang yang digelar secara virtual ini, terdakwa Otori Effendi mengaku tidak akan menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan JPU, baik secara tertulis maupun dibacakan langsung. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Seperti apa relawan desa dukung Ganjar Pranowo for Presiden 2024? Saksikan beritanya sesaat lagi. Yayasan Jalinan Kasih bekerja sama dengan Smile Train menyelenggarakan operasi gratis sumbing bibir dan langitan. Untuk pendaftaran hubungi Sekretariat Yayasan Jalinan Kasih 021 3983 6962 atau 021 3909 103 atau 021 3902 120 atau 021 3913 013. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Atika Hasihola yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Kamu
Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputaran News Sumsel. Pemirsa, Satreskrim Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap pelaku perampokan disertai pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Pelaku merupakan residivis tetangga korban sendiri. Tersangka Eko Sutiono, 31 tahun, warga Kelurahan Tababaru, Kota Lubuk Linggau ini merupakan pelaku perampokan disertai pemerkosaan terhadap LA. Mahasiswi merupakan tetangganya sendiri. Tersangka Eko Sutiono ditangkap Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Senin dini hari di sebuah rumah kawasan Simpang RCA, Kota Lubuk Linggau saat sedang pesta narkoba bersama teman-temannya. Saat hendak dilakukan penangkapan, tersangka yang diketahui merupakan residivis atas kasus yang sama berusaha melakukan perlawanan hingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya oleh petugas. Setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Dr. Sobirin, tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Lubuk Linggau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas penangkapan tersangka. Rencananya Polres Lubuk Linggau akan melakukan rilis pada Jumat mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, korban LA, mahasiswi warga Kelurahan Tababaru, Lubuk Linggau, dirampok dan diperkosa pelaku saat sedang sendirian di rumahnya. Pelaku berhasil membawa kabur HP, laptop, dan uang tunai 4 juta rupiah. Yang dilakukan dia tuh ngibet di kibetnya dulu. Nah, masalah di kibetnya dulu udah tahu, pokoknya dia ngomongnya di tangannya di tali, mulutnya di lubang. Itu ya. Pelakunya BWan kan ya. Saat ini tersangka masih diperiksa Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Unit Pidana Umum dan Tim Khusus Anti Bandit TK Polrestabes Palembang meringkus salah satu pelaku pencurian sepeda motor. Pelaku ditangkap saat bertransaksi penjualan mobil. Oh iya, aku di belakang kamu nih. Ya. Inilah detik-detik pengejaran salah satu kawanan residivis curanmor Agus Saputra oleh Unit Pidana Umum dan TK Polrestabes Palembang di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Selasa kemarin. Polisi yang melakukan pengintaian terhadap pelaku akhirnya berhasil mengamankan pelaku bersama mobil minibus berwarna hitam yang rencananya akan dijual pelaku dengan seseorang. Saat hendak dilakukan pengembangan oleh petugas, pelaku mencoba melawan sehingga terpaksa diberikan hadiah timah panas oleh petugas di kakinya. Pelaku ditangkap karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik pensiunan ASN. Aksi pelaku dilakukan bersama rekannya Firman yang sudah terlebih dahulu ditangkap unit Reskrim Pidum dan TK Polrestabes Palembang. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara masuk halaman rumah korban. Pelaku langsung mencuri sepeda motor korban menggunakan kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Mengamankan kembali satu orang kawannya pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan curanmor dan korbannya, dan alhamdulillah kita sudah amankan, dan pelaku yang ini residivis nih, 4 kali sudah kita cek datanya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Sumsel yang tergabung dalam relawan desa untuk Ganjar mendeklarasikan dukungan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024. Ganjar dinilai sebagai inisiator lahirnya Undang-Undang Desa saat duduk sebagai anggota DPR RI. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mendapat dukungan masyarakat Sumatera Selatan untuk maju dan menjadi presiden pada pemilu Pilpres 2024 mendatang. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam relawan desa untuk Ganjar Pranowo berasal dari desa di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Beramai-ramai masyarakat desa ini datang ke Taman Bukit Siguntang Palembang untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Menurut Koordinator Wilayah Desa Ganjar Sumsel, deklarasi dihelat karena adanya aspirasi dari warga yang menilai Ganjar merupakan sosok yang berjasa penting dalam menyokong kemajuan desa saat ini. Undang-Undang Desa lahir di era Ganjar Pranowo saat duduk sebagai anggota DPR RI sebagai inisiator dan inspirasi lahirnya undang-undang tersebut. Mereka menilai Ganjar mampu memimpin Indonesia karena dapat memajukan dan memakmurkan desa saat memimpin nantinya. Kami relawan, kami sepakat dari masyarakat desa, dari masyarakat sesumsel ini bersatu untuk saling berpartisipasi mewujudkan daripada niat Mas Ganjar untuk peduli terhadap UMKM pengusaha kecil yang sudah sering dilakukan beliau di Jawa Tengah.
Sebagai bentuk dukungan deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo juga banyak diikuti para UMKM dari Kota Palembang. Bahkan para relawan pun berziarah ke makam raja dan berdoa bersama agar pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar serta mengantarkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.